warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusyan dalam Tarmizi Hasiban, mahasiswa FISIP UMJ. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang norma hukum, sumber norma hukum, yang mana ya norma hukum adalah suatu rangkaian aturan yang ditunjukkan kepada anggota masyarakat yang berisi ketentuan perintah, juga ketentuannya yang telah ditetapkan, ya termasuk kewajiban juga dan larangannya gitu kan, agar dalam masyarakat tercipta keharmonisasian atau suatu ketertiban yang mana sama-sama diinginkan gitu, supaya ada ketertiban keamanannya gitu, dan keadilan aturan sosial gitu kan, yang dibuat oleh lembaga-lembaga yang tertentu. Nah, yang menetapkan suatu perintah, ketentuan seperti kewajiban tadi itu dibentuk oleh aturan-aturan yang dibentuk oleh suatu lembaga gitu kan, atau institusinya, misalnya pemerintah gitu, pemerintah daerah atau pemerintah provinsi juga gitu kan, sehingga dengan tegas dapat melarang serta memaksa orang untuk dapat mengikuti atau untuk dapat berperilaku gitu sesuai dengan keinginan yang ada di peraturan itu sendiri. Nah, lembaga hukum tadi lah yang membuat aturan-aturan tersebut, seperti pemerintahan daerahnya kan, atau pemerintah kota, kalau itu di daerah juga mereka juga pembuat peraturannya itu dan ketentuan itu ikut serta untuk menjalankan kewajibannya gitu, seperti apapun yang mereka tetapkan. Bukan berarti jika mereka yang membuat peraturannya, kewajibannya atau ketentuannya mereka tidak mengikutinya gitu. Nah, pelanggaran terhadap norma ini berupa sanksi gitu kan, ada sanksi atau denda gitu yang dijatuhi, sampai hukum fisik gitu, seperti kalau di Indonesia kita tahu penjara gitu kan, ya sampai bahkan ada hukum mati gitu. Nah, hukum mati ini ya adalah penyebab dan larangan yang mungkin ketentuan yang dia langgar gitu. Nah, pelanggaran terhadap norma ini berupa sanksi tadi kan. Norma hukum memiliki sifat memaksa juga sebenarnya untuk melindungi gitu kepentingan dalam pergaulan hidup juga, tidak seperti apa yang kita inginkan semena-mena gitu kan, apa yang kita mau ya kita lakuin gitu ya, seperti itu. Gak bisa gitu hidup dalam bernegara, karena hidup dalam bernegara itu ada hukum, ada rule, ada ordernya gitu kan, ada ketentuan, ada ketetapan juga gitu. Nggak bisa ya apa yang kita inginkan ya kita lakuin gitu, karena hidup kita juga diatur orang lain, dibatasi. Dan menurut saya sih itu emang harus dipatuhi juga gitu. Gak mungkin ya apa yang memang kita lakuin harus kita lakuin gitu. Semua yang kita perbuat kan diatur ataupun
hmm, dibatasi gitu kan oleh orang lain juga gitu ya, untuk melindungi ya kepentingan ya seperti pergaulan hidup sosial masyarakat gitu. Norma hukum juga sebagai pelengkap pelengkap norma-norma yang lain gitu kan, sanksi-sanksi yang tegas dan nyata gitu ya. Norma-norma ini sih sebenarnya ya hal yang udah kita tetapkan sejak lahir sebagai manusia lah gitu, karena ya yang tidak memiliki norma-norma kehidupan ya apa bedanya gitu kan sama makhluk yang tidak memiliki akal gitu ya, tanda kutip makhluk yang tidak memiliki akal itu ya seperti binatang ya kan, hewan gitu. Nah, dalam masyarakat sendiri ada proses terbentuknya norma hukum gitu, ada melalui adat, kebiasaan gitu kan, adat seperti proses alam juga, walaupun telah ada norma untuk menjaga keseimbangan gitu terhadap kemanusiaan gitu kan, lingkungan gitu. Nah, karena ya kita sebagai manusia itu sebagai pemimpin ataupun umarok lah ya, kita nggak bisa semena-mena hanya memiliki norma kepada yang namanya manusia. Kita juga memiliki hukum adat untuk ya lingkungan seperti tumbuhan, jaga hutan, melestarikan alam gitu, menjaganya gitu. Tuhan memberikan alam itu untuk kita jadikan sebagai kebutuhan, tapi bukan untuk memenuhi hasrat itu sendiri, nafsu. Ya banyak kan kita sekarang menyalahartikan gitu kebutuhan dengan nafsunya sendiri. Alam ini kan diciptakan bukan untuk memenuhi keegoisan manusia gitu, bukan untuk menyuapi nafsunya gitu kan. Nah, di situ kita memiliki norma hukum yang ditentukan juga gitu. Nah, untuk ya menjaga keseimbangan gitulah ya kan. Contohnya sih kita apabila sembarangan ataupun ya rakus dalam eksploitasi alam, ya terang-terangan saja kita bakalan menemui yang namanya longsor, banjir ya kepada kita sendiri sih imbasnya gitu kan. Ada hukum alam lah ya kan, hukum yang sudah ditentukan gitu. Nah, tetapi norma sebagai pedoman perilaku kerap dilanggar atau tidak diikuti itu sendiri. Inilah yang sering terjadi gitu kan, pedoman perilaku ini sangat sering sih dilanggar sebagai namanya manusia. Mana kita tahu manusia itu ya makhluk yang paling mulia gitu kan. Nah, karena itu dibuatlah norma hukum sebagai peraturan atau kesepakatan tertulis. Nah, kesepakatan tertulis ini seperti ya kita tahu hukum yang sudah ditetapkan oleh lembaga-lembaga tertentu gitu. Contohnya ada sanksi bagi yang